Nah, teman-teman, di sini kita mengambil judul untuk jaringan irigasi ya, lebih tepatnya di daerah irigasi atau DI Benua Aporo di wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun detail proyeknya sebagai berikut. Nah, gini teman-teman, ini ada satu maket nih buat gambarannya. Untuk pelaksanaannya nanti kami seperti ini. Jadi aku jelasin dulu, untuk jaringan irigasi ini adalah saluran, bangunan, dan bangunan-bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi yang baik perlu didukung dengan sarana irigasi yang baik pula. Untuk itu, kelengkapan fasilitas jaringannya yang memadai merupakan hal yang sangat penting nih untuk dapat berfungsi dengan baik. Jadi di sini kami mencanangkan mulai dari bangunannya, salurannya maupun dengan sampai ke utilitas-utilitas yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Next, boleh. Nah, untuk lokasi sendiri kami udah menandai ya. Untuk yang gambar di atas ini adalah wilayah dari uh, kelurahannya atau desanya, itu di Desa Tetania. Lebih lengkapnya adalah jaringan irigasi ini di DI itu daerah irigasi ya teman-teman, Benua Aporo Sulawesi Tenggara. Secara geografis nih daerahnya udah kami tulisin nih di 404 derajat 20 menit lewat 24, di 23 menit 23 detik sorry di Lintang Selatan, dan 122 derajat 03 lebih 33 menit dan 6 detik di Bujur Timur. Secara administratif juga nih daerah irigasi ini ada di Desa Tatinia Jaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau untuk jaraknya ini sekitar 217 km teman-teman dari pusat kota Kendari ini. Suaranya Mas Mulyo kok agak sember-sember ya? Oke, sebentar Pak, saya perbaiki dulu. Apa suaranya sudah aman Pak? Sorry. Ya, sekarang udah lebih baik. Oke. Kita Baik. lanjut ya. Ya, teman-teman, Ya. jadi itu tadi lokasi untuk ininya ya, untuk letak geografis maupun lokasi administratifnya di yang kami pakai nih untuk judul proyeknya. Untuk yang gambar atas itu luas dari wilayah Tatinianya di desanya, dan untuk yang bawah itu gambar kurang lebih saluran induknya nih, saluran induk yang kita mau pakai. Itu kalau di atasnya itu ada danaunya, danau utamanya, nanti alirin dari situ berbentuk L gitulah untuk saluran utamanya. Nanti setelah itu baru gambarnya nggak sempat kita ambil, ada saluran-saluran sekunder dan tersiernya. Boleh di next Pak? Oke. Nah, untuk skema pendanaannya ini kami mengestimasikan dananya itu sejumlah kurang lebih 16,5 miliar rupiah yang berasal dari APBN, karena kami menganggapnya ini adalah proyek nasional. Nah, ini juga kita menggait konstruksinya nih dari PT Waskita, karena PT Waskita adalah merupakan salah satu BUMN yang kita miliki. Jadi kita beranggapan bahwa yang akan memegang proyeknya dan ditanggungjawabkan oleh Waskita sebagai kepala proyeknya. Di next Pak. Oke teman-teman, di sini ada timeline waktunya nih. Kita merencanakan itu kegiatannya mulai dari November 2021 dari persiapan sampai ke Mei 2022, itu sampai di sudah pembersihan lah, sudah bagus gitu. Ini kurang lebih kita mencanangkan selama 30 weeks atau 30 minggu teman-teman. Nah, untuk tahap pengerjaannya sendiri di sini kami ngebagi jadi 12 tahap ya teman-teman. Salah satunya itu dari awal ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan saluran induk, pekerjaan saluran sekunder 1, 2, dan 3, karena nanti akan ada percabangannya. Terus yang keenam itu ada pekerjaan saluran tersier, saluran yang lebih jauhnya lagi. Selanjutnya ada pekerjaan fasilitas prom, ada juga untuk pekerjaan penyiapan lahan berpengairan. Ini penunjang-penunjangnya ya, kayak pekerjaan jalan usaha tani juga ada, terus ada jembatan dan gorong-gorong teman-teman di tahap ke-10, dan di ke-11 itu ada pekerjaan tanggul banjir dan flat gate untuk gate-gate-nya, dan di pengerjaan yang ke-12 itu di tahap terakhir ada pengerjaan rehabilitasi proyek irigasi desa. Jadi ini kayak pembersihannya lah, kayak bersih-bersih semuanya udah tahap finalisasi. Itu tahap-tahap umumnya. Nah, rancangan anggaran biaya teman-teman nih udah kita cukup RAB-kan. Di situ ada rekapitulasi secara umum dulu ya teman-teman. Di sini kita tuh totalnya ada 14 miliar sekian, 14 miliar 976 juta lah. Ditambah dengan PPN kita ambil 10% teman-teman.
itu dari 14 miliar jadi dapat 1 miliar. Terus kita jumlahkan menjadi 16,473 dan sekian, 16 miliar sekian, dan kita bulatkan menjadi 16 miliar 474 juta rupiah. Itu secara garis besarnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada RAB yang per detailnya teman-teman nih. Mulai dari pekerjaan persiapan sampai ke pekerjaan saluran induk. Yang ini kita bagi-bagi rata gitu deh. Itu ada satuannya LS itu langsam ya. Satuan langsam untuk mobilisasi dan demobilisasi. Pokoknya ini sudah sesuai dengan jumlah-jumlah tadi ya, kayak tadi pekerjaan persiapan itu kepakainya 282 juta. Terus untuk pekerjaan saluran induk tuh sekitar 2 miliar. Seperti itu teman-teman. Ada lengkap sini, menurut kami juga ada lantai betonnya, terus ada divisinya. Jadi bahan-bahannya nanti di belakang juga udah kita cantumin juga nih untuk harga-harganya, dari material, bahan, alat-alat kerja sampai ke upahnya juga udah kita cantumin teman-teman. Boleh di next Pak Dodi? Nah ini juga ada banyak banget nih, ada pekerjaan sekundernya. Pekerjaan sekundernya ini kita lebih detailkan lagi. Ada pekerjaan saluran, ada pekerjaan pembuangan, ada pekerjaan bangunan, dan pekerjaan pintu, dan juga pekerjaan lain-lain. Kayak pekerjaan lain-lain tuh kayak papan-papan gitulah, penunjang-penunjang aja. Sisanya juga seperti itu. Next Pak Dudit. Ini untuk pekerjaan salurannya sama sih semuanya. Dari yang sekunder 1, 2, dan 3 itu hampir sama, cuma beda wilayahnya aja. Sama luas dan panjangnya. Ini juga tersier sama. Nah ini juga selanjutnya ada pekerjaan fasilitas prom nih teman-teman. Jadi kayak bangunan-bangunannya ada rumah jaga bendung, ada rumah PPA. Rumah PPA tuh rumah pompa air, kalau misalnya pompa dan pompa air. Ya, seperti itu. Ini ada yang bocor siapa ya? Siti Nuraliza nih. Oke, lanjut ya. Boleh Pak. Nah untuk selanjutnya ini ada pekerjaan penyiapan lahan berpengairan. Di sini tuh kita kayak land clearing gitulah, kayak bersih-bersih semak-semak dan alang-alang yang masih ada di sekitaran si jaluran irigasi ini. Jadi mau di apa bahasanya ya, kalau di irigasi kan kadang-kadang ada yang tanaman-tanaman di pinggir-pinggir gitu tuh teman-teman. Nah itu kita bersihin, kita rapihin biar lebih bagus. Terus juga ada percetakan lahannya nih di kemiringan 1-3% maupun dari 3-5%. Selanjutnya yang beda lagi tadi di pekerjaan jalan usaha tani. Ini tuh ada kosrekan tuh yang tadi itu apa bahasanya, semacam galian-galian di pinggir-pinggir gitulah. Sama ada galian tanah biasa tuh, ya biasa tanah sama timbunan-timbunannya tanah biasa dari galian maupun dari luar. Boleh di next Pak Dudit? Ini apa namanya? Pekerjaan land clearing semak atau alang-alang ini enak banget ya, 745 juta. Iya Pak Luas Dudit, ya? waduh. Cukup luas sih Pak, soalnya dia mencakupnya wilayahnya 1 kabupaten sampai ke Konawe selatannya itu, jalur Iya, utamanya. ini kalau kalian sebagai kontraktor ngeliat kayak gini enak nih. Oh, pekerjaannya nggak begitu beresiko tinggi, ya lumayan lah 600 juta. Sewa alat berat dan sebagainya, ya habislah 300, sisa 300 gitu. Udah untung besar Pak Dudit ya. Untung besar. Kalau pekerjaan kayak gini sih biasanya nggak beresiko tinggi sih, enak ini. Oke Pak, mantap. Oke. Nah selanjutnya ini ada pekerjaan jembatan nih dan gorong-gorong juga. Ini kayak penambahan fasilitas-fasilitasnya lah buat menunjang si jalur irigasi, karena kan ini kita untuk menyambungkan wilayah juga ya jalur irigasinya. Jadi nggak mungkin itu tiba-tiba kita warga tiba-tiba lompat gitu aja ke jalur irigasi. Jadi kita buat jembatan juga. Ini ada cukup detail kalau menurut kami nih. Kami udah kayak tadi itu ada galian tanah, ada pemasangan batu kosong, pemasangan batu. Ini ada presentasinya itu 1:4, 1:3, tergantung dari ukuran pasir sama semennya digabungnya gitu. Terus ada backcasting juga, gitulah pokoknya lah teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya ini ada tanggul banjir, juga penting banget nih kita anggarin juga, sama flap gate. Selanjutnya ada pekerjaan rehabilitasi proyek irigasi desa. Sebenarnya bahasanya kayak finishing gitulah, kayak
tinggal beres-beresnya aja, sisa-sisa terakhir-terakhirnya yang sekiranya kayak tanah-tanah belum dibuang, terus kayak galian-galian, terus bongkaran-bongkaran gitulah, dirapihin di tahap terakhir ini. Nah, ini untuk daftar upahnya kami ngambilnya itu per jam teman-teman, soalnya kalau di proyek itu kita mikirnya kayak jam kerja nggak mungkin bisa pas banget 8 jam gitu, jadi nggak ngambil per hari gitu. Jadi kita ngambilnya per jam tergantung jam kerja mereka. Mulai dari staff, mandor, tukang, operator, supir, security, dan selanjutnya. Terus ini ada material-materialnya, kita searching-searching, hampir-hampir mirip lah kayak gini harganya. Mulai dari barang-barang yang kayak bangun-bangun pasir, cor segala macam, ada plat-platan, ada nama-nama bangunan gitu, apa sih bahasanya? Papan-papan nama gitulah. Terus ada kayu, besi segala macam. Boleh next Pak Dodit. Nah, ini untuk alat beratnya sendiri nih. Banyak juga yang kita cari. Seperti itu, Pak. Boleh next. Nah, ini bobot pekerjaannya. Bobot pekerjaannya ini kita presentasikan nih biar totalnya itu jadi 100%. Tadi kan awalnya 14 juta ya, teman-teman. Seperti yang di awal tadi disampaikan. 14 miliar 976 juta. Ini kita bagi-bagi semuanya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Tahap-tahapannya sampai 12. Seperti ini. Boleh next Pak Dodit. Ini lebih detailnya sih. Sebenarnya nggak jauh beda. Mungkin itu aja Pak Dodit. Ini sisanya ke belakang detail-detailnya aja sih. Oke, bagus ya teman-teman, ini kelompoknya. RAB-nya itu dibuat ngarang-ngarang atau gimana tuh? Ini kita kan berdasarkan beberapa jurnal Pak ya. Jadi kita ngambil beberapa jurnal, terus kita kita komparisasi, sama akhirnya kita ngikutin perkembangan zaman gitu Pak. Kayak di tahun 2020 tuh upah segini cocok nggak sih gitu. Gitu sih Pak. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Untuk kelompok ini RAB-nya sudah lumayan detail gitu ya. Nanti untuk presentasi final kemungkinan itu hanya kurang terkait gambar-gambar, misalkan kayak bangunan prom tadi itu apa sih, kayak gimana sih bentuknya, terus model-model kayak galian tanah, alat berat ekskavator gitu, boleh sih ditampilkan gambar-gambarnya supaya memberikan edukasi juga buat teman-teman gitu ya. Untuk baik Pak, siapa nanti kita akan lengkapi. Nah, tadi masukannya terkait presentasi, jadi nanti kita final UAS itu kita ada presentasi sampai dengan ke time schedule, sampai dengan ke apa itu namanya, suara putus-putus. Ya, sekarang udah jelas. Halo, tes. Jelas Pak. Sudah Pak. Oke, jadi Pak, nanti sampai ke laporan mingguan, laporan harian itu jadi satu paket tugas besar kalian nanti. Oleh karenanya untuk gambaran project dibuat sedetail mungkin. Contoh tadi kayak kelompok kedua ini alat berat, jadi tampilin aja alat beratnya kayak apa, bangunan prom tuh kayak apa, terus juga pembersihan land clearing itu gambarannya seperti apa sih, kasih aja gambar-gambarnya gitu ya Mas ya. Dan kelompok 2. Lalu tadi kan kita kemarin sampai ke bobot ya. Pada malam hari ini kita mau bahas yang lebih daripada bobot. Nah, setelah kita ketemu bobot seperti ini kelihatan ya screen saya ya, teman-teman. Sorry, kecil-kecil banget ya? Tapi kecil, Pak. Oke, sekarang udah lumayan kelihatan ya. Nah, ini uraian pekerjaan, sudah ada bobotnya dan lain sebagainya. Kita mau ke membuat time schedule seperti ini, gitu. Membuat time schedule seperti ini. Bagaimana cara membuat time schedule seperti ini? Dari contoh yang ini kita copy saja. Contoh soal kuliah. Ini sheet-nya kita buat time schedule. Nah, namanya udah ada time schedule contoh. Nah, di time schedule ini, jadi teman-teman, time schedule ini nantinya
dia itu digunakan atau dipakai bukan hanya untuk direksi saja, namun juga orang-orang di lapangan. Sehingga di time schedule, ini kita kasih insert. Ini saya kasih nama time schedule. Nah, di time schedule ini nanti orang-orang lapangan juga akan melihat ini, oleh karenanya harga-harga yang ada di sini ini semua dihilangkan. Semua harga dihilangkan. Karena suatu project itu kuncinya adalah harga gitu ya. Kalau harganya itu ada, bisa dibaca oleh kompetitor gitu ya. Karena karyawan, kuli-kuli itu kan juga bisa mengakses ini, bisa melihat gitu. Value. Nah, di sini ada kolom bobot. Ini satuannya persen. Nah, di kolom bobot ini, teman-teman harus bisa mendefinisikan tadi pekerjaan tersebut mau selesai selama berapa minggu misalkan. Ini saya ambil contoh dari sini saja ya. Nah, ini kita buat dulu nih timeline-timeline seperti ini. Misalkan pekerjaan tersebut dimulai dari tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, 25 Juli, sorry. Ini ada tanggal 25 Juli. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan seterusnya. Ini biasanya kalau saya itu buat tanggal 25 itu hari Senin, tanggal 31-nya itu hari Minggu. Ntar tanggal 1-nya ini hari Senin lagi nih udah nih ketemu. Tanggal 7-nya hari Minggu. Tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk memudahkan laporan mingguan. Jadi 1 minggu itu udah sampai ketemu hari Minggu. Hari Senin besok progres baru. Karena nanti ada progres minggu lalu, progres minggu ini, dan juga progres sampai dengan saat ini. Itu perlunya penanggalan secara sistematis seperti itu. Nah, untuk penentuan bobot saya tidak bahas. Kemarin kita sudah tentukan bobot. Kita lihat contoh yang ini. Nah, pekerjaan ABD dan dokumentasi ini kita rencanakan mulai minggu ketiga sampai dengan minggu ke-18. Itu artinya terjadi selama 15 minggu. Berarti ini sama dengan bobot di ABD dan dokumentasi ini dibagi menjadi 15. Ini sama dengan ini, enter. Ini kita tarik ke belakang sampai ke minggu ke-18. Nah, seperti ini. Cara kontrolnya, nanti kita lihat di sini, ini kita jumlahkan ya. Ini pakai sum. Ya, Excel-nya agak lumayan di, ini apa namanya, di upgrade nanti teman-teman. Sama dengan ini dibagi ini dikali 100. Tuh, kebanyakan ini. Nah, kalau 15 minggunya sampai dengan tanggal 17, sampai dengan minggu ke-17. Jadi teman-teman, ini bagaimana cara menentukannya Pak? Ini bagaimana Pak menentukan si ABD dan dokumentasi ini? Coba ntar dulu, ini kayaknya ada yang salah nih. Harusnya dia dimulai di minggu ketiga sampai dengan minggu ke-18. Artinya 16 minggu pembagiannya, sorry. Nah, ini nggak ketemu tadi. Itu perlunya controlling gitu ya. Ini dibaginya ini bukan 15 tapi 16. Nah, penentuan ini
Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, penentuan ini dimulai minggu ketiga sampai dengan minggu terakhir. Itu berdasarkan professional adjustment. Atau kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa mengerjakan proyek atau misalkan kalian kontraktor baru gitu ya, itu kalian mengestimasi pekerjaan as-built drawing. As-built drawing itu pekerjaan penggambaran dan juga dokumentasi itu akan dimulai di minggu keberapa. Gitu. Oh, dokumentasi. Kalau minggu pertama dokumentasi dipakai atau enggak? Perlu ya sudah kita mulai dari minggu pertama, tinggal dibagi saja, jadi dibagi 18 dan seterusnya. Lalu ini ada pekerjaan pengukuran misalkan. Pengukuran ini dimulai di minggu kedua. Berarti dia sama dengan ini dibagi berapa tadi? 17 ya. Karena kan total semua ada 18 minggu. Ini kita bagi 17, ini sama dengan ini, enter. Ini kita tarik ke belakang. Nah, ini sama kita copy ke bawah. Oh, ini ada yang kurang nih. Apa yang salah ini? $1,99. Ini kan total 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau 18 dikurangin 1 kan jadinya 17 ya. Oh, dia penjumlahannya tadi nggak dari sini berarti. Nah, itu. Nah, perlunya controlling seperti ini ya teman-teman ya. Ini kok 94 belum 100, ini berarti ada yang salah nih. Karena dia penjumlahannya nggak dari depan sini tadi. Nah, ini kita jumlah, ini kita sum. Baru ini kita lihat formulanya. Nah, ini udah 100 nih. Gitu. Ini lumayan penting nih, ini buntut belakang ini untuk controlling saja. Nah, kenapa kok pekerjaan pengukuran keamanan mobilisasi dan demobilisasi ini dimulai minggu kedua? Wah, ini minggu pertama ini, jadi misalkan ceritanya minggu pertama ini surat perintah kerjanya baru turun 1 minggu, kita persiapan cari tukang dan lain sebagainya, alat-alat berat persiapkan, action di lapangan itu baru mulai di minggu kedua di tanggal 1. Kita melakukan pengukuran, alat berat diturunkan, keamanan ini ya, koordinasi dengan keamanan, ada preman, ada ormas dan lain sebagainya. Itu perlu dilaksanakan pengukuran karena biar bagaimanapun kelihatannya sepele, tapi kalau ini bermasalah bisa menghambat suatu pekerjaan. Oleh karenanya ini harus diperhitungkan dengan matang. Ini tuh akan dilaksanakan di minggu keberapa? Oh, minggu kedua saja kita akan laksanakan. Itu berdasarkan professional adjustment juga. Nah, itu tadi komponen-komponen yang sifatnya supporting gitu ya. Nah, ini pekerjaan ini misalkan material pipa HDPE. Contoh misalkan seperti itu. Pipa HDPE ini datang di minggu kelima sampai dengan minggu ke-17. Misalkan seperti itu. Minggu kelima sampai dengan minggu ke-17 sama dengan ini dibagi 13. Ini sama dengan ini. Tarik sampai dengan minggu ke-17.
Kita jumlah. Nah, ini sudah 100%. Artinya ini sudah proporsional. Nah, kenapa kok ini dimulai di minggu kelima gitu ya? Ya pemesanan pipa ini bisa jadi nggak bisa dalam waktu 3 minggu. 1 bulan pipa baru bisa datang sampai ke lokasi, artinya mulai minggu kelima baru akan muncul pipa HDP ini sepanjang 55 meter. Seperti itu pertimbangannya. Oke. Begitu juga untuk yang lainnya itu penuh dengan pertimbangan. Oleh karenanya tadi kelompok 2 itu pastinya kalian punya punya pembagian seperti ini yang kompleks dan banyak itu sampai ke bawah, harus sampai detail itu tadi. Sehingga nanti akan muncul time schedule seperti ini. Nah, time schedule-nya itu garis yang warna hitam ini, bentuk kurva, ini yang kita sebut sebagai kurva S. Jadi kurva S ini fungsinya, nanti ketika teman-teman melihat, di minggu kelima, progres kita itu harusnya sudah berapa persen. Nah, ini kita lihat di sini. Minggu kelima progres kita, ini kan ada ya, progres rencana, kumulatif rencana. Nah, progres rencananya ini di minggu kelima ada item pekerjaan sebesar 2,68%. Kumulatifnya itu sebesar 5,45. Jadi kumulatif ini adalah penjumlahan ya. Jadi ini sama dengan ini. Minggu pertama kan belum ada penjumlahan, berarti sama dengan progres rencananya. Terus ini minggu ketiga ya, kalau di sini kan minggu pertamanya kosong, minggu ketiga di sini 1 minggu ini, di minggu ketiga dia menghasilkan progres 0,14, namun kan ada kumulatifnya, ada penjumlahan. Jadi ini ditambah ini, taruh di bawah. Begitu seterusnya sampai dengan 100%. Nanti untuk realisasi juga sama, namun realisasi nanti ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menentukan realisasi dan kumulatif realisasi. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas sampai dengan progres rencana itu penjumlahan ya. Penjumlahan dari semuanya ini. Ini misalkan saya hapuskan dulu. Nah, ini kalau tadi teman-teman ini belum tahu dari mana dapatnya, jadi nanti yang atas itu kalian bisa tentukan sendiri gitu ya. Bagaimana pembagiannya itu berdasarkan keadaan di lapangan. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja semua bobot-bobot tadi. Progres rencana artinya dia adalah jumlah gitu ya. Jumlah setiap minggunya. Jadi 1 minggu ini berapa pekerjaan yang dihasilkan, 1 minggu ini berapa. Nah, untuk yang pertama ini otomatis sama dengan progres. Nah, untuk yang minggu berikutnya ini sama dengan minggu lalu ini ditambah dengan yang akan datang. Nah, otomatis di minggu ketiga itu harus dapat progres sekitar 0,26. Ini kita tarik ke samping. Artinya dia akan sama. Nah, ini harus dapat 100% seperti ini. Kalau tidak 100% berarti ada yang salah dari perhitungan di atas ini. Nah, itu yang kita jadikan acuan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita mau lihat di minggu ke-11 itu progres pekerjaan kita berapa nih? Nah, ini kita lihat di sini. Oh, di minggu ke-11 itu harusnya kita sudah mencapai pekerjaan 42,66% akumulasinya. Namun di minggu ke-11 itu kita mengerjakan pekerjaan sebesar 9,53. Nah, dari angka 9,53 ini nanti kaitannya penentuan jumlah pekerja. Jadi jumlah pekerja itu nggak sampai yang terakumulasi juga. Jadi pekerja tetap aja. Penambahannya juga bertahap gitu ya. Misalkan di mulai minggu ke-11, 10, 9. Nah, ini kan bobotnya hampir sama nih. Ini menggunakan 10 pekerja, ya udah nih 10. Jadi setiap minggu 10. Bukan berarti 30, namun 10 orang itu bekerja selama 3 minggu. Oh, ini ada 9,70 di minggu ini.
Oke lah, tambah 1 orang supaya pekerjaannya lebih terakomodir. Jadi 11 orang pekerjanya, 11, ini 11 orang, 11 orang. Nah, kaitannya sampai ke sana. Lalu juga perlu diperhatikan menggunakan alat berat atau tidak. Kalau menggunakan alat berat ada konversinya dia ke orang itu seperti apa gitu. Itu tadi kaitannya dengan progres rencana dan kumulatif rencana. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada, Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh. Gimana, Aliza? Terkait estimasi waktu pengerjaan kan kita belum pengalaman di lapangannya, Pak ya. Itu gimana ya untuk memperkirakan waktu pengerjaan itu, Pak? Ya itu diperkirakan saja, nggak ada masalah. Jadi kenapa saya bilang tadi ketika kita menentukan ini, estimasi ini, ini harus seorang engineer karena dia yang mengetahui. Misalkan kayak tadi ini as-built drawing dan dokumentasi ini kita mulai di minggu ketiga. Pengukuran kita mulai minggu kedua. Lalu ini pipa HDPE diameter 32 ini kita mulai di minggu kelima. Coba kita lihat galian tanah termasuk pengaman galian. Nah ini galian tanah ini dimulai di minggu keempat gitu ya. Karena yang namanya pipa itu dipasang otomatis digali dulu kan. Ya gitu ya. Jadi sebelum pipa ini dipasang kan digali dulu. Otomatis penggalian dimulai di minggu keempat, pemasangan pipa di minggu kelima, logis, masih bisa masuk akal. Galian tanah dimulai di minggu pertama, sedangkan pengukuran saya di minggu kedua. Wah, ini nggak masuk akal nih. Jadi sebelum melakukan galian harus ada pengukuran dulu, gitu. Itu logis nih, pengukuran di minggu kedua, galian di minggu keempat masih masuk akal, masih bisa lah diterima secara logika gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu dikerjakan oleh seorang engineer gitu ya. Lalu ini ada pasir uruk. Kenapa kok pakai pasir uruk? Terus ada pengurukan kembali, gitu ya. Ini ya, saya sedikit bahas tentang 3 poin ini. Di sini ada pekerjaan pasir uruk dan pengurukan kembali. Pengurukan kembali itu adalah penimbunan ya. Setelah digali, pipa dimasukkan, baru ditimbun. Pasir uruk ini masuk di minggu ke-5. Artinya dia berbarengan dengan pemasangan pipa. Ternyata memang desain dari pekerjaannya itu ketika pipa masuk harus dibalut dengan pasir untuk mendistribusikan tekanan dari atas gitu ya. Dari atas itu artinya kalau keinjak mobil atau apa, dia menjadi aman. Oleh karenanya ini dilaksanakan di minggu ke-5. Logis dia. Minggu ke-5 selain dia pemasangan pipa ada pengurukan. Jadi habis dipasang langsung diuruk, habis dipasang langsung diuruk. Namun urukan kembali termasuk pemadatan per layar per 30 cm ini dilaksanakan di minggu ke-8. Artinya galian tersebut dibiarkan terbuka, dibalut oleh pasir, di minggu ke-8 baru mulai diuruk dan lain sebagainya. Nah, ini adjustment seperti ini based on pengalaman yang pertama, yang kedua itu bisa direncanakan gitu loh. Kalian mau masang pipa itu kan nggak mungkin digali dulu baru diukur, tapi diukur dulu baru digali. Seperti itu Mbak Aliza. Bisa dipahami tidak? Baik, Pak. Tapi misalkan nanti ada kesalahan itu bisa, kan kita maksudnya masih tahap belajar gitu, Pak. Kalau misalkan masih ada tahap kesalahan masih bisa direvisi lagi gitu kan ya, Pak ya? Iya, jadi gini, konsekuensinya gitu ya, ini kan jadi time schedule itu nanti yang kita pakai buat rapat antara kontraktor, owner, direktur itu rapat itu yang dibahas ya time schedule itu tadi gitu ya. Ketika terjadi kesalahan gitu ya, logikanya nggak jalan misalkan, kok itu digali dulu baru diukur. Nah, ketika terjadi seperti itu kan yang malu engineer-nya gitu ya. Ya nggak masalah, cuman mau taruh di mana nih mukanya nih, katanya profesional. Masa pemasangannya perencanaan kamu aja udah salah gitu loh. Nah, kalau konsekuensinya di mata kuliah ya, kalau logis ya nilainya bagus, kalau nggak logis
bukan berarti nggak dinilai, ada pengurangan sedikit seperti itu aja. Gitu ya, Aliza ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau salah-salah itu ya berarti kalian mulai paham gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan teman-teman. Mungkin videonya bisa diupload, Pak. Oh ya pasti, nanti saya upload. Jangan lupa di-subscribe ya. Sudah, Pak, sudah. Siap, Pak. Nanti saya pasti upload. Nanti ini kan saya record, nanti saya upload. Oke, sedikit lagi ya terkait progres pekerjaan ini. Selain itu, ini ya saya anggap teman-teman sudah paham nih cara membagi-bagi ini. Oke, sudah paham. Lalu kita membuat grafik ini tadi. Kenapa kok dia bisa berbentuk grafik seperti ini gitu ya? Nah ini sebelumnya angka-angka ini belum ada nih. Angka-angka ini misalnya belum ada nih ya. Saya delete. Ini saya ajarkan cara basic sekali kalian memahami si skala ini tadi. Ini harus di skala, di mana angka 0, di mana angka 100. Otomatis kan di sini angka 0 itu berada di sini. Ini 0. Di atasnya 1. Gini, ini ke atas. Kita bagi secara proporsional. 36. Nah, ini berarti sama dengan ini dibagi 36 dikali 100. Ini 0, terus kita bawa ke atas. Itu sebetulnya logika sederhana aja sih ya, teman-teman bisa pakai itu. Nah, ini angka 100 di sini, angka 0 di sini. Ini skalanya ya. Nah, lalu setelah itu ini kita hapus nih. Misalkan ya, sebelumnya nih. Kita hapus dulu semua deh. Ini saya hapus sampai sini lah. Mana tadi garisnya? Nah, ini garisnya ya. Di minggu pertama 0. Otomatis starting kita dari sini. 0 kan ini ya. Ini 0. Kita masih 0 di sini 0. Ini saya bedakan deh warnanya biar kelihatannya gimana cara rubah warna ya. Format shape. Line color. Line colornya warna apa nih? Nggak kelihatan ya, warna hijau. Nah ini 0, masih 0. Belum ada pergerakan. Nah, lalu setelah ini ada 0,12. 0,12 itu letaknya di mana nih? Ini 0, di sini 3. Berarti 0,12 itu ya naik dikit lah. Segini oke lah. Yang penting jangan sampai lebih ini nih. Kalau lebih ini berarti dia sudah di angka 3. Lalu di sini ada yang dilihat angka yang ini ya teman-teman ya. Karena kumulasi ini, kumulasi. Di sini ada 0,26. Di sini ada 0,26. Ya 0,26 jangan sampai nyentuh atas lagi ya. Naik dikit tapi oke. Ini bisa dibuat otomatis pakai chart. Nanti bisa kalian coba, tapi saya ajarkan basicnya aja yang penting. Ini ada kumulasinya di 0,5. 0,5. Masih landai kurvanya. Lalu di sini ada 2,7. Nah, 2,7 ini mendekati 3 lah di sini. Naik sedikit.
Lalu ini ada 5,45. 5,45 itu di ini 6 ya. 5,45 ya sekitaran di sinilah. Lalu ini ada 9,58 dari 5,45. 9,58. Nah, ini ketemulah di sini nih kira-kira nih. Begitu seterusnya sampai dengan ke angka 100 penentuannya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa Pak. Jadi gitu bentuk grafik naik ke atas. Nah, ini kalau sudah berbentuk kurva seperti ini yang kita sebut sebagai time schedule. Baru time schedule. Jadi waktu rencana itu baru waktu rencana. Dan yang perlu teman-teman ketahui itu tadi itu bisa diimplementasikan di semua sektor. Mau proyek industri, manufaktur, pekerjaan proyek, pekerjaan penelitian, disertasi, tesis, skripsi itu bisa menggunakan timeline seperti itu. Misalkan nih, misalkan Pak Edi ya, Pak Edi masih ada, halo Pak Edi. Halo? Halo Pak Edi Purnomo masih ada? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Atau Reza? Halo? Terdengar, Pak. Oke, nah misalkan si Reza ini penelitian skripsinya itu dibiayai, misalkan ya, dibiayai dana dari Jepang, misalkan seperti itu. Penelitian Reza ini penting banget nih, makanya dibiayai. Pasti Reza itu diminta untuk time schedule kamu gimana untuk penelitian skripsi kamu, gitu. Itu bukan hal yang tidak mungkin, itu sangat mungkin sekali, gitu ya. Sangat mungkin sekali. Dan teman-teman tuh berkesempatan loh mencari pendanaan dari luar. Sangat bisa sekali itu. Nah, itu tadi terkait penentuan time schedule. Coba nanti teman-teman diupdate ya, teman-teman ya. Diupdate tentang bagaimana untuk tugasnya. Yang pertama tadi tugasnya gambar-gambar ditambahkan, mulai ditambah-tambahkan. Yang kedua terkait bobot sudah, lalu pembuatan time schedule. Jadi minggu depan tuh teman-teman harus sudah sampai time schedule. Oke, mungkin itu ada pertanyaan teman-teman sampai sini. Berarti pengumpulannya di zip aja Pak ya? Boleh di zip, boleh. Nanti di final itu teman-teman semua presentasi tentang tugasnya. Kelompok-kelompok itu semua presentasi tentang tugasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya buat teman-teman. Nanti videonya akan saya upload. Teman-teman bisa akses di YouTube atau nanti akan saya share di link e-kampusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.